Selamat datang kembali di channel OT Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita part ke-7 dari manhwa yang berjudul The Last Hero. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Terlihat seorang petugas menghadapi banyak zombie. Ia berusaha sekuat tenaga agar orang-orang di dalam tetap aman. Ia kewalahan karena zombie itu terlalu banyak. Amunisinya pun hampir kehabisan. Yang Hao datang membantunya menghabisi semua zombie itu. Yang Hao bertanya kepada polisi itu, kenapa banyak zombie di sekitar pusat bantuan? Seharusnya pusat bantuan tempat yang paling aman. Polisi itu pun memberitahu Yang Hao itu semua disebabkan oleh pelajar berambut hitam yang berlari keluar sengaja untuk memancing para zombie agar masuk ke pusat bantuan. Mendengar ucapan polisi itu, Yang Hao teringat dengan satu orang yang berani melakukan hal yang seperti itu. Tertuju kepada Luo. Sayangnya polisi itu telah terinfeksi, meminta Yang Hao untuk membunuhnya. Yang Hao mengerti dengan kondisinya sudah tidak bisa diselamatkan dan menuruti permintaannya. Beberapa menit kemudian, pasukan yang dipimpin Pang Zhongyi telah tiba, menghabisi para zombie yang masih berdatangan. Sementara Yang Hao dan King Yi kembali ke tempat Pang Qingqing. Dalam perjalanan, ia melihat helikopter terbang ke arah pusat bantuan. Ketika Yang Hao tiba, Pang Qingqing memberitahu Yang Hao. Saat mendengar suara helikopter, Luo langsung berlari keluar. Yang Hao melihat Luo sedang menaiki anak tangga dikejar para zombie. Apakah helikopter itu datang menjemputnya? Setelah memancing para zombie sehingga pusat bantuan jadi kacau begini, malahan dia mau kabur sendirian. Tidak akan ku biarkan kau kabur, bajingan, berkata dalam hatinya. Luo yang sudah berada di atap gedung melambaikan kedua tangannya agar ayahnya yang berada di dalam helikopter segera menurunkan tangga. Ayah Luo menurunkan tangga dan meminta Luo segera bergegas naik karena para zombie sudah mencapai atap gedung. Ketika Luo sedang menaiki tangga, ia melihat Yang Hao sedang berlari ke arah anak tangga menuju atap gedung. Merasa ada kesempatan untuk membunuh Yang Hao, Luo turun lagi dan meminta ayahnya untuk menunggu beberapa menit. Luo bersembunyi di balik dinding. Yang Hao sudah sampai di atas. Ketika akan menuju atap gedung, ia melihat bayangan seseorang. Menyadari ada Luo yang sedang menunggu kedatangannya, Yang Hao menggunakan kekuatan dari sepatu gelennya. Mendengar seseorang sedang berlari, Luo mengayunkan tongkat bisbolnya sekuat tenaga sambil tertawa. Ia pikir mengenai Yang Hao, tetapi ia dibuat keheranan karena tidak melihat seseorang pun di depannya. Ternyata Yang Hao sudah berada di belakangnya. Luo didorong Yang Hao ke arah segerombolan zombie yang baru datang. Luo mati dicabik-cabik segerombolan zombie itu. Melihat anaknya mati karena Yang Hao, ayah Luo sangat marah, menembaki Yang Hao membabi buta, tapi tidak ada satupun peluru mengenai Yang Hao. Untuk menghindari arah tembakan selanjutnya, Yang Hao bersembunyi di balik dinding. Helikopter itu mendekati Yang Hao agar bisa lebih mudah menembaknya. Akan tetapi sebelum menembak, Yang Hao segera mengeluarkan pedangnya. Ia lemparkan ke baling-baling helikopter hingga patah, membuat helikopter itu kehilangan kontrol. Pilot dan ayah Luo menyelamatkan diri menggunakan parasut. Scene berpindah. Pang Zhongyi dan pasukannya berhasil membasmi semua zombie yang menyerang pusat bantuan. Pang Zhongyi memerintahkan pasukannya untuk mendata kembali semua orang-orang yang berlindung di pusat bantuan dan memeriksa apakah ada yang terinfeksi atau tidak. Ia tidak ingin terulang kembali. Belum selesai berbicara, Pang Zhongyi didatangi ayah Luo. Ia marah-marah karena telah menghabiskan banyak dana untuk memfasilitasi pusat bantuan, tetapi anaknya malah diabaikan. Ia juga mengancam jika tidak menemukan pemuda yang membunuh anaknya, ia tidak mau mengeluarkan dana lagi untuk pusat bantuan. Yang Hao berjalan mendatangi ayah Luo tanpa merasa takut sedikit pun. Melihat orang yang membunuh anaknya datang, ayah Luo merebut pistol milik polisi di depannya, mengarahkan pistol kepada Yang Hao ingin membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, Pang Qingqing menghentikan tindakan ayah Luo. Pang Qingqing memberikan kesaksian bahwa kekacauan di pusat bantuan ulah Luo.
Bukan hanya Pang King saja, King Yi dan orang-orang yang tinggal di pusat bantuan juga memberikan kesaksiannya. Bahkan orang-orang itu mengatakan, Luo sampah masyarakat, sudah sepantasnya ia mati. Mendengar orang-orang itu mendukung Yang Hao, ayah Luo marah karena tidak ingin niat membunuh Yang Hao dihalangi Pang Zhongyi. Ia pun menawarkan kucuran dana 5 kali lipat dari sebelumnya dan juga mengirimkan pasukan keamanan lebih banyak. Setelah mendengar ucapan ayah Luo, orang-orang itu malah berbalik mendukung ayah Luo. Secara kompak berteriak mengatakan, "Nyawa dibalas nyawa, Yang Hao harus mati." Waduh, gak tahu diri nih orang-orang ya. Sudah diselamatin Yang Hao, malah mereka bilang kayak gitu. Geram Mimin, pengen makan tuh orang-orang. Yang Hao marah dengan tindakan licik ayah Luo, akan tetapi ia berterima kasih karena telah menyadarkannya orang-orang tak tahu diri itu tidak perlu dilindunginya. Lantas Yang Hao memutuskan pergi dari pusat bantuan, diikuti King Yi dan Ye Penghua memutuskan ikut pergi bersama Yang Hao. Pang King juga ingin ikut pergi bersama mereka, tetapi ayahnya menghentikannya. Ia tidak boleh pergi dan menyuruh bawahannya mengurung Pang King. Pang King pun dibawa pergi ke ruang kurungan, dipaksa 2 orang bawahan ayahnya. Ketika Yang Hao keluar dari gerbang pusat bantuan, ia didatangi Cai Jing, Liu, dan si gendut. Liu bertanya kemana tujuan selanjutnya. Yang Hao menjawab meninggalkan tempat ini. Mereka berenam pergi menggunakan mobil. Dalam perjalanan mereka mengobrol membicarakan kejadian yang mereka lewati masing-masing. Tiba-tiba Yang Hao mengerem mendadak. Dari kejauhan, para zombie bergerombol seakan-akan ada yang memberi komando. Setelah diperhatikan, para zombie itu mengarah ke pusat bantuan. King Yi dan Liu berdebat. King Yi meminta kembali ke pusat bantuan, sedangkan menurut Liu tidak perlu kembali. Orang-orang tak tahu diri seperti mereka pantas dihabisi para zombie. King Yi meminta kepada Yang Hao untuk kembali karena Pang King masih di sana. Yang Hao mengikuti keinginan King Yi. Ia langsung putar arah dan langsung tancap gas. Beralih ke menara pengintai, pasukan pengintai melaporkan situasi di distrik A. Tidak ada pergerakan yang mencurigakan kepada Pang Zhongyi. Baru saja melapor, dari kejauhan ia melihat ada yang datang bergerombol. Setelah dilihat menggunakan skop senapannya, itu adalah segerombolan zombie. Ia segera melaporkan apa yang dilihatnya. Mendapat laporan segerombolan zombie akan menyerang, Pang Zhongyi memerintah semua pasukannya ke menara dan menyiapkan kendaraan untuk evakuasi. Berjaga-jaga jika keadaan memaksa harus meninggalkan pusat bantuan. Tidak lama kemudian, seseorang petugas menghampirinya, melaporkan bahwa Pang King kabur. Pang Zhongyi sangat marah karena masalah terus berdatangan. Pang King yang kabur belum terlalu jauh dari pusat bantuan, ia kebingungan. Ia tak tahu harus ke arah mana untuk mengejar Yang Hao dan yang lainnya. Tidak berselang lama, ia menemukan sebuah mobil. Ia mengira itu mobil Yang Hao. Namun setelah dibuka, hanya ada seorang perempuan yang terluka dan juga balita yang sedang menangis. Karena kasihan, Pang King berniat membawa balita itu. Tiba-tiba perempuan yang terluka itu berubah menjadi zombie. Pang King pun menembaknya. Setelah itu ia membawa balita ke pusat bantuan. Sementara zombie yang mendekati menara pengintai mulai menyerang petugas yang berjaga. Petugas yang berada di atas menembaki para zombie itu. Akan tetapi senapan itu tidak melukai zombie abnormal. Pang Zhongyi dan pasukannya datang, memerintahkan pasukan itu membasmi para zombie abnormal. Bagaimanapun caranya, ia tidak ingin kekacauan di pusat bantuan kedua kalinya. Tiba-tiba saja batu besar mengarah ke arah 2 pasukan itu. Yang Hao datang tepat waktu, menghancurkan batu itu hingga berkeping-keping. Yang Hao meminta Pang Zhongyi dan pasukannya untuk kembali ke pusat bantuan. Ia berencana melawannya sendirian. Yang Hao bertanya, apakah kalian ada cara untuk menghabisi zombie itu dalam jumlah banyak sekaligus? Pang Zhongyi menjawab, cara satu-satunya hanya memancing semua zombie ke gudang senjata dan meledakannya. Pang Zhongyi memberikan stopwatch kepada Yang Hao untuk mengelur waktu selama 20 menit. Setelah itu, meminta Yang Hao memancing ke gudang senjata, sementara pengungsi akan berlindung di shelter.
Lalu Yang Hao melompat dari atas menara, menyerang para zombie ukuran normal dengan mudah. Tetapi zombie terus berdatangan. Setelah itu zombie abnormal menyerang, tapi bagi Yang Hao itu bukan apa-apa. Hanya dengan tombaknya saja langsung mati. Zombie abnormal masih berdatangan, membuat Yang Hao terkepung. Tidak jauh terlihat, Pang Qingqing datang bersama balita itu melambaikan tangannya. Yang Hao melompat ke arah Pang Qingqing. Ia menggendong Pang Qingqing. "Jangan bergerak, pegang balitanya erat-erat. Kita harus mengejar waktu," ucap Yang Hao. Dia pun langsung pergi menuju shelter. Yang Hao sambil menggendong Pang Qingqing dikejar 3 zombie abnormal yang ukurannya lumayan besar, berteriak kepada orang-orang di dalam shelter untuk membukakan pintu. Mengetahui itu suara Yang Hao, Liu bergegas untuk membuka pintu, akan tetapi dihalangi ayah Luo dengan tembakan peringatan dan mengancam jika membukakan pintu Liu akan ditembak mati. Tanpa basa-basi, Pang Zhongyi menembak tepat di kepalanya. Pang Zhongyi menyuruh bawahannya membukakan pintu karena sebentar lagi akan persiapan peledakan. Sementara Yang Hao menghadapi situasi yang sulit. Di hadapannya tiba-tiba saja muncul zombie raksasa berwarna merah. Yang Hao meminta Pang Qingqing segera pergi ke dalam shelter, sedangkan Yang Hao akan melawan zombie mutan itu. Pang Qingqing berlari masuk ke shelter. Bukannya tetap di dalam shelter, ia malahan memberikan balita itu ke Liu dan pergi lagi untuk membantu Yang Hao. Yang Hao mengeluarkan tombaknya. Ia dan zombie itu saling beradu serangan. Kekuatan zombie mutan itu terlalu kuat hingga tombaknya patah. Yang Hao segera mengeluarkan sabit Suragos yang baru ia dapatkan. Sabit Suragos mempunyai efek khusus. Saat menyerang menggunakan efek es, akan membekukan targetnya. Zombie mutan itu memanggil zombie lainnya untuk menyerang Yang Hao. Yang Hao bergerak secepat kilat menembas zombie itu. Satu persatu zombie itu pun dibekukannya, menyisakan beberapa zombie ukuran normal. Kini zombie mutan itu ikut menyerang. Sebelum mengenai Yang Hao menghindar dengan cepat lalu melesat menebas kedua tangan zombie mutan itu hingga putus. Zombie itu mengerang kesakitan. Akan tetapi tangan zombie itu tumbuh kembali sangat cepat. Bukan hanya itu, tangan zombie yang tumbuh dilapisi armor bagaikan haki di anime One Piece. Zombie itu menyerang kembali. Yang Hao mampu menghindarinya sambil menyerang. Tapi pergerakan zombie mutan itu sangat cepat. Menahan serangan Yang Hao menggunakan tangannya yang dilapisi armor. Armornya sangat keras. Senjata Yang Hao bagaikan menghantam baja. Yang Hao langsung menyerang bagian punggung yang tidak tertutupi armor, tapi hanya terpotong sedikit. Ia melihat keanehan dari bagian tubuh zombie mutan itu terpotong. Terlihat bergerak dan muncul mata juga mulut. Tidak berselang lama, potongan daging itu berubah menjadi zombie mutan merah itu, bagaikan cloning. Hanya saja yang satu ini tidak memiliki armor di lengannya. Yang Hao diserang dari arah depan dan belakang. Ia menyerang balik sedikit berhati-hati agar bagian tubuh zombie itu tidak terpotong. Kalau terpotong dan tumbuh lagi akan sangat berbahaya baginya. Yang Hao sangat kewalahan sampai terkena pukulan. Kali ini ia memfokuskan untuk menyerang tubuh zombie mutan asli dengan menggunakan efek pembekuan sabitnya. Yang Hao menebas pada bagian dadanya, lalu ia membeku. Walaupun tidak seluruh tubuhnya membeku, zombie mutan itu terkapar. Ketika cloningnya akan menyerang Yang Hao, Pang Qingqing yang dari tadi bersembunyi di balik pohon menembak zombie cloning itu. Sayangnya hanya mengenai pelipisnya. Zombie cloning itu marah. Ia mulai menyerang Pang Qingqing. Walaupun pukulannya tidak mengenai tubuhnya, Pang Qingqing terhempas ambruk di tanah. Kepala belakang mengenai bongkahan tanah keras membuatnya tak sadarkan diri. Yang Hao marah menghajar zombie cloning itu hingga terkapar. Lalu Yang Hao memukul dadanya hingga berlubang dan mengambil jantungnya. Akhirnya zombie cloning itu mati, lalu Noti pun muncul. Yang Hao mendapatkan pencari kelemahan. Oke, kita cukupkan di sini dulu. Nantikan kelanjutannya tetap di channel OT Mega TV.